Selamat pagi, selamat berjumpa di pertemuan kita yang kedua di mata kuliah dasar-dasar bisnis. Hari ini kita akan berbicara tentang 3 pokok mengenai bisnis. Pertama, pengertian organisasi bisnis. Yang kedua, bisnis sebagai suatu sistem. Yang ketiga, lingkungan bisnis. Kita mulai dari poin 1, pengertian organisasi bisnis. Dalam masyarakat yang makin bergerak maju, organisasi harus dikelola secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dalam rangka mencapai tujuan, peran organisasi yang optimal sangat dibutuhkan. Pada dasarnya, organisasi yang mengelola interaksi masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 organisasi, yaitu profit dan non-profit. Organisasi non-profit itu lebih berorientasi pada tujuan nilai sosial atau social value, dengan lebih menekankan kegiatan pelayanan pada kelompok masyarakat. Organisasi ini terdiri dari organisasi profesi, keagamaan, politik, kebudayaan yang memiliki misi dan visi sosial yang berbeda-beda. Contoh dari organisasi non-profit ini seperti LBH, LSM, Komnas HAM, dan sebagainya. Sedangkan organisasi bisnis yang profit adalah organisasi bisnis yang menekankan pada tujuan profit atau keuntungan. Karena dengan keuntungan itu, organisasi bisa dapat mempertahankan kelangsungan operasinya. Apa yang dimaksud dengan bisnis? Bisnis dapat diartikan sebagai aktivitas terpadu yang meliputi pertukaran barang, jasa, atau uang yang dilakukan oleh 2 pihak atau lebih dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Dengan demikian, bisnis merupakan proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok melalui proses penciptaan dan pertukaran kebutuhan dan keinginan akan suatu produk tertentu yang memiliki nilai atau memperoleh manfaat atau keuntungan. Sekali lagi, bisnis merupakan proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok melalui proses penciptaan dan pertukaran kebutuhan dan keinginan akan suatu produk tertentu yang memiliki nilai atau memperoleh manfaat atau keuntungan. Itulah bisnis. Pertukaran barang dan jasa oleh 1 orang atau 2 orang untuk mendapatkan keuntungan dan pihak yang satu mendapatkan manfaatnya. Organisasi bisnis yang dijalankan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar konsumen untuk mendapatkan keuntungan dikenal dengan istilah perusahaan. Jadi organisasi bisnis ini itulah yang dikenal dengan perusahaan. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi bisnis ini tidak hanya menjaga tingkat keuntungan tertentu, melainkan juga berkepentingan untuk menjaga kelangsungan hidup, sumber daya alam, dan lingkungan sosial atau social responsibility, lingkungan sosial. Tantangan dalam dunia bisnis itu tidak hanya datang dari persaingan industri, tetapi juga dari kebijakan pemerintah atau organisasi internasional. Dalam hal ini, bisnis sangat terkait dengan perekonomian dan sistem ekonomi yang berkembang. Itulah pengertian dari organisasi bisnis. Dari tujuannya dan pengaruhnya itu dibedakan dalam 2 hal. Bisnis organisasi profit dan non-profit. Kemudian, mengapa kita belajar bisnis?
Apa sih itu bisnis? Bisnis merupakan proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu. Kemudian organisasi bisnis ini dalam perkembangannya harus dalam menjaga keuntungannya, dia harus menjaga kelangsungannya supaya dia bertahan dan awet, maka dia harus memperhatikan lingkungan dan sosial. Poin kedua, bisnis sebagai suatu sistem. Mengapa kita mempelajari bisnis dan pengelolaannya? Mempelajari bisnis berarti menelah sejarah kehidupan manusia dan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas dengan sumber-sumber terbatas. Kegiatan bisnis merupakan sebuah sistem ekologis yang sangat terkait dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam masyarakat yang semakin terbuka atau globalisasi, kegiatan bisnis harus mampu bersikap fleksibel dan melakukan adaptasi. Maksudnya bahwa perusahaan harus fleksibel melihat kebutuhan dunia. Dan dia harus terbuka. Kalau dunia di luar membutuhkan HP, kalau misalnya perusahaan konsentrasi membuat HP jadul, tapi dunia sekarang zaman milenial itu tidak dibutuhkan, maka perusahaan harus fleksibel melihat perkembangan di dunia sana, kemudian dia harus terbuka untuk mengikuti perkembangan itu. Kalau tidak, dia akan ketinggalan. Bisnis merupakan subsistem dari sebuah sistem ekonomi. Sebagai suatu sistem, bisnis merupakan proses pengelolaan beberapa subsistem yang berhubungan dengan proses produksi. Subsistem dari suatu organisasi bisnis itu terdiri dari input, kemudian prosesnya, kemudian produksinya atau outputnya. Jadi subsistem dari bisnis ini adalah inputnya, proses pengerjaannya, dan bagaimana keluarannya atau outputnya. Masing-masing subsistem itu merupakan subsistem yang mandiri atas beberapa subsistem lainnya. Dalam era globalisasi dan liberalisasi perekonomian, hanya bisnis yang mempunyai kompetensi untuk dapat bertahan dan bersaing di pasar. Itulah bisnis sebagai suatu sistem. Kita masuk ke dalam poin ketiga, lingkungan bisnis. Sebagai sebuah sistem, perusahaan sangat terkait dengan aktivitas publik lainnya. Pengelolaan bisnis menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan ekonomi. Alternatif dan kesempatan lebih banyak dan terbuka untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan skala pengaruh, maka lingkungan bisnis dapat dibedakan menjadi lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan bisnis memiliki ketergantungan yang kuat dengan fenomena kehidupan ekonomi anggota masyarakat lainnya. Karena lingkungan itulah bisnis mempunyai kepentingan untuk mengelola pihak-pihak yang berasal dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan politik yang berbeda. Bisnis yang terkait dengan opini publik atau anggota masyarakat banyak dipengaruhi oleh aktivitas bisnis itu sendiri. Pihak yang dipengaruhi oleh lingkungan bisnis disebut sebagai stakeholders. Menurut Frederick, stakeholders adalah semua pihak yang dipengaruhi oleh aktivitas bisnis, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sekali lagi, stakeholders
adalah semua pihak yang dipengaruhi oleh aktivitas bisnis, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, primary stakeholders merupakan pihak yang secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan, produk, dan aktivitas perusahaan. Primary stakeholders juga sering disebut sebagai market driven. Market driven ini terdiri dari pelanggan, konsumen, pemasok, karyawan, investor, dan pesaing bisnis. Pemilik atau para pemegang saham merupakan pihak yang berkepentingan dalam mempengaruhi penilaian atas perusahaan. Penilaian tersebut menyangkut besarnya harapan memperoleh keuntungan atau keputusan investasi yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Perusahaan juga tidak hanya berhubungan dengan masyarakat melalui berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan dan misinya. Tetapi pada tingkat tertentu, perusahaan juga berhubungan dengan masyarakat melalui aktivitas lapis kedua. Aktivitas ini secara langsung berhubungan dengan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan dan misi, melainkan sebagai konsekuensi atas aktivitas yang mengarah pada pencapaian tujuan dan misi tersebut. Sekali lagi, pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh aktivitas lapis kedua perusahaan disebut secondary stakeholders. Secondary stakeholders adalah pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh aktivitas lapis kedua perusahaan. Organisasi bisnis yang peduli juga harus peduli akan keadaan lingkungan eksternalnya, karena akan selalu melakukan penyesuaian lingkungan internal sesuai dengan perubahan yang terjadi. Karena lingkungan eksternal itu selalu berubah, maka organisasi bisnis atau lingkungan internal juga harus selalu berubah. Dan perubahan itu harus dilakukan disesuaikan dengan arah perkembangan lingkungan eksternal, sehingga tercipta keseimbangan yang dinamis antara lingkungan eksternal perusahaan dengan lingkungan internalnya. Maksudnya begini, bahwa perusahaan tidak bisa menutup mata terhadap lingkungan di luar perusahaannya. Bagaimana kebutuhan dunia di luar? Karena itu perusahaan harus selalu memperhatikan kebutuhan pasar di luar, kemudian masuk ke dalam perusahaan untuk merancang produksinya sehingga outputnya sesuai dengan kebutuhan di luar sana. Sehingga terjadi keseimbangan, kalau tidak perusahaan akan tinggal di tempat. Menurut Cass dan Rosenzweig 1979, suatu organisasi, baik itu profit organisasi bisnis yang menekankan kepada keuntungan maupun non-profit seperti tadi organisasi kemasyarakatan, organisasi ini memiliki 5 subsistem. Subsistem yang pertama itu adalah tujuan, yang kedua mengandung nilai-nilai, yang ketiga subsistem teknikal, tekniknya bekerja, berproses. Yang keempat, subsistem struktural, bagaimana struktur kinerjanya. Dan yang kelima, subsistem manajerial, manajemen pengelolanya. Subsistem manajerial inilah yang akan memiliki fungsi untuk memadukan segenap subsistem lainnya. Manajerial inilah yang akan mengelola bagaimana mencapai tujuan, bagaimana mendapatkan nilai, bagaimana teknik pengelolaannya,
kemudian struktur kerjanya, kemudian bagaimana subsistem psikososialnya. Ada tadi sistem psikososialnya, dampaknya. Organisasi atau bisnis dapat juga dipandang sebagai suatu sistem transformasi. Sebagai sistem transformasi, bisnis memiliki beberapa subsistem, yaitu subsistem input, proses, dan output. Tadi sebagai organisasi, dia memiliki 5 subsistem, yaitu tadi tujuan, nilai-nilai, teknikal, strukturnya, kemudian psikososialnya, kemudian manajerialnya. Tetapi sebagai bisnis, ia juga memiliki sistem transformasi, transparan, inputnya, prosesnya, dan outputnya, keluarannya. Produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan mungkin tidak laku di pasar karena kualitasnya terlalu rendah dibandingkan oleh produk para pesaing. Untuk meningkatkan daya saing, produk atau jasa perlu ditingkatkan kualitasnya. Sehingga sistem transformasi ini sangat bermanfaat untuk menganalisa problem-problem yang berkaitan dengan output atau produk jasa dari organisasi perusahaan. Paham ya? Yang ketiga, keempat, model pengelolaan bisnis. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tetapi setelah kamu melihat siaran ini, kamu akan membuat catatan penting dari siaran ini. Apa itu pengertian bisnis? Mengapa mempelajari bisnis? Apa itu bisnis? Kemudian apa itu organisasi bisnis? Kemudian bisnis sebagai suatu sistem itu apa? Kemudian lingkungan bisnis itu apa? Stakeholder, primary stakeholder, secondary stakeholders, kemudian lingkungan mikro dan makro. Kemudian sebagai organisasi bisnis itu memiliki 5 subsistem, dan sebagai bisnis ia juga memiliki sistem transformasi. Tolong itu dibuat dalam sebuah catatan mata kuliah kamu dan menjadi tugas kamu untuk membuat tulisan ini, merangkum poin per poin dengan singkat, padat, dan jelas, dan masukkan itu menjadi tugas kamu di classroom. Saya kasih kesempatan 2 hari dari hari ini sampai besok untuk membuat tugas itu, dan setiap tugas akan mendapatkan nilai. Terima kasih. Pertemuan kita sampai di sini. Selamat siang.